Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan melihat bagaimana menghitung atau membuat diagram potensial pH atau diagram Purbeck untuk aluminium. Kembali lagi ke definisi awal, diagram potensial pH, diagram yang terdiri dari sumbu Y-nya adalah potensial, kemudian sumbu X-nya adalah pH. Kemudian hal yang penting di sini sekali lagi, reaksinya selalu atau semua reaksinya dialirkan ke arah reduksi. Dasar ini selalu digunakan. Di semua diagram potensial pH itu ada air. Diagram potensial pH artinya menggunakan air. Garis ini selalu ada. Kadang-kadang disebut dengan garis A yang di atas, kemudian di bawahnya disebut dengan garis B yang di bawah ini. Jadi yang garis A ini adalah garis di mana H2O menjadi oksigen, yang garis B ini adalah garis di mana H2O menjadi gas hidrogen. Anda lihat di sini contoh untuk aluminium diagram potensial pH. Jadi garis yang H2O menjadi H2, di bagian atasnya adalah garis di mana H2O menjadi oksigen. Kita akan lihat bagaimana menggambarkan diagram potensial pH untuk aluminium ini. Data yang dibutuhkan tentu saja data energi bebas Gibbs atau potensial kimia untuk aluminium, ya, dalam kasus seperti ini, kemudian H plus menjadi H2, ini semua kalau misalnya di arahnya oksidasi nanti harus diubah ke arah reduksi, ya. Ini setengah H2 menjadi H plus ditambah dengan elektron, energi bebas Gibbs-nya sama dengan 0, 2Al ditambah 3/2 oksigen menjadi L2O3 minus 1.608.900. Al menjadi Al3 plus tambah elektron minus 841.200, satuannya semuanya joule. Al ditambah dengan oksigen tambah elektron menjadi AlO2 minus 832.800. H2 ditambah dengan setengah O2, ini reaksi pembentukan air yang sama seperti pada sesi sebelumnya, minus 237.200 joule. Pertama kita lihat reaksi atau garis Al3 plus menjadi AlO2 minus. Kita tulis terlebih dahulu Al3 plus menjadi AlO2 minus. Kemudian kita lihat di sebelah kanan terjadi kelebihan dari oksigen. Kelebihan dari oksigen ini harus diimbangi dengan penambahan air atau H2O di sebelah yang satu lagi. Jadi kalau misalnya di sebelah kanan kelebihan oksigen, di sebelah kirinya ditambahkan H2O. Dilihat di sini 2 oksigen, O2, sehingga di sini 2 H2O. Sekarang hidrogen yang berlebih. Kelebihan hidrogen ini harus ditambah dengan H plus di sebelah kanannya. Jadi di sini 4 hidrogen berlebih ditambah dengan 4 H plus. Berikutnya dilihat apakah muatannya sama atau tidak. Di sini dilihat muatannya 3 plus, kemudian di kanan 4 H plus ditambah dengan 1, jadi juga sama 3 H plus. Artinya kalau misalnya sudah setara, selesai. Jika ada kelebihan elektron atau kekurangan elektron, harus dilihat nantinya di bagian terakhir bahwa reaksinya harus arahnya adalah arah reduksi. Al3 plus ditambah dengan 2H2O menjadi AlO2 minus ditambah dengan 4H plus. Kemudian dihitung delta G0-nya dengan menggunakan data yang sebelumnya di tabel, sama dengan seperti ini, sama dengan 115.800 joule. Setelah itu diambil pada keadaan kesetimbangan, delta G sama dengan 0, sehingga delta G0-nya sama dengan minus RT ln K. Delta G0 sama dengan minus R dikali dengan T, ln diubah menjadi log, 2,303 dikali log produk, H plus, pangkat 4, dikali dengan AlO2 minus, dibagi dengan Al3 plus. Jadi sebenarnya ini aktivitas, kemudian aktivitas dari air itu sama dengan 1, tidak ada. Kemudian semua aktivitas ini dari aktivitas H plus itu sama dengan konsentrasi dari H plus. Sesuai dengan definisi pertama dari diagram Purbeck ini. Jadi semua aktivitas itu sama dengan konsentrasi yang satunya dalam molar. Minus 20,29, ini tinggal dipindahkan ke sebelah kiri. Sama dengan 4 log H plus ditambah dengan log AlO2 minus dibagi dengan Al3 plus. Dari log H plus ini muncul pH, 4 pH. Nah, ini bisa dipindahkan sebelah kiri di sini, tapi tetap positif. Kemudian ini negatif, pindahkan ke sebelah kanan, ya, tetap negatif. Yang ini jadinya definisi dari pH sama dengan minus log H plus, sehingga nanti yang ini seharusnya awalnya adalah negatif menjadi positif. Ini persamaan akhirnya menjadi log AlO2 minus dibagi dengan Al3 plus sama dengan minus 20,29 ditambah dengan 4 pH.
Atau di sini kita bisa mendapatkan harga pH-nya jika ininya sama, jika konsentrasi AlO2- sama dengan konsentrasi Al3+, log 1 sama dengan 0, sehingga pada pH 5,07 tidak lain adalah 20,29 dibagi dengan 4, itu sama dengan 5,07. Konsentrasi dari Al3+ sama dengan konsentrasi dari AlO2-. Pada pH lebih besar daripada 5,07 dengan menggunakan relasi di sini. Ini bisa diisi katakanlah 6 gitu ya untuk menguji. Kemudian dilihat mana lebih banyak. Ternyata AlO2- lebih besar konsentrasinya dibandingkan dengan Al3+. Kemudian pada pH kurang dari 5,07, Al3+ lebih besar dibandingkan dengan AlO2-. Garis untuk yang pertama tadi adalah garisnya di sini. Tidak merupakan fungsi dari potensial. Jadi garisnya garis lurus ke atas pada pH sama dengan 5,07. Di sini juga kita bisa mendapatkan ke sebelah kanan di sini AlO2- lebih stabil. Di sebelah kiri Al3+ lebih stabil. Itu untuk garis yang pertama. Berikutnya untuk garis yang kedua. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Garis kedua ini adalah garis Al menjadi Al2O3. Kita tulis lebih dahulu Al2O3 menjadi 2Al. Bisa saja ditulis sebaliknya juga bisa saja, terserah saja ya. Kemudian kita lihat di sini oksigennya berlebih, harus tambahkan H2O. Balance di oksigen bisa H2O. Hidrogennya berlebih, tambah dengan H+ di sini. 6H+, 2Al, 3H2O. Yang berikutnya lihat muatannya. Muatannya di sini 6H+, jadi di sini harus tambahkan 6 elektron. Arahnya sudah arah reduksi kalau seperti ini. Kalau misalnya Anda tulis kebalikannya, Al menjadi Al2O3, bisa saja Anda dapatkan nanti arahnya arah oksidasi. Anda harus balik reaksinya sehingga arahnya menjadi arah reduksi. Setelah itu menghitung harga delta G0. Delta G0 sama dengan 3 dikali dengan 297.200. Ini delta G0 dari air dikurang delta G0 dari aluminium. Kita lihat datanya. Delta G0 dari aluminium itu sama dengan 0. Didapatkan hasilnya delta G0 sama dengan 897.300 Joule. Delta G0 sama dengan minus N dikali dengan F dikali dengan E0, sehingga E0 itu sama dengan 1,55 volt. Dimasukkan ke persamaan Nernst, E sama dengan E0 dikurang dengan RT dibagi dengan NF, ln produk dibagi dengan reaktan. Ini sama dengan 1, Al2O3 sama dengan 1. Ini menjadi pH, ini Al juga sama dengan 1. Jadi persamaannya menjadi E sama dengan minus 1,55 dikurang 0,0591 pH. Persamaan ini dialurkan pada diagram Brubeck yang sebelumnya sudah ada 1 dan air ya. Air ini yang ini A, kemudian ini yang B, ini yang H2O menjadi oksigen, ini H2O menjadi hidrogen, kemudian sudah dialurkan yang 1, sekarang yang 2. Yang 2 dapatkan garis yang agak miring. Yang ini, di mana di bagian bawah stabil sebagai aluminium, di bagian atasnya stabil sebagai Al2O3. Cara mengujinya tinggal memasukkan kembali ke persamaan yang ini. Kalau misalnya potensial dinaikkan, tentu saja yang stabil adalah Al2O3. Ini Anda lihat minus ya. Jika potensial ini diturunkan, jadi kebalikan. Jika potensial ini diturunkan, yang stabil adalah Al. Jadi di bagian bawah stabil sebagai Al, bagian atas stabil sebagai Al2O3. Yang berikutnya adalah Al3+ dengan Al, jadi sama caranya seperti sebelumnya, dapatkan potensial sama dengan minus 1,66 dan seterusnya. Kemudian dialurkan, ini garis untuk Al menjadi Al3+. Kemudian Al2O3 menjadi Al3+, dapatkan garis yang keempat di sini, dapatkan garis yang keempat, sebelah sini Al2O3, sebelah kiri Al3+. Berikutnya Al2- menjadi Al, itu ada di bagian bawah di sana. Yang 5 di bagian bawah ini Al, di bagian atasnya adalah AlO2-. Yang terakhir Al2O3 dengan Al2O-. Dapatkan garis yang nomor 6, yang ini. Garis nomor 6 ini
garis di mana di sebelah kirinya adalah Al2O3, sebelah kanannya adalah Al-O2-. Anda lihat di diagram potensial pH untuk aluminium ini juga terdapat garis-garis yang lain. Kita lihat di sini banyak garis yang baru saja kita gambarkan. Misalkan garis yang keempat ini adalah garis yang paling kiri. Garis di mana harga dari konsentrasi Al3+ itu sama dengan 1. Atau di sini ditulis 0. 0 ini tidak lain log. Jadi lognya sama dengan 0. Artinya konsentrasi dari Al3+ sama dengan 10 pangkat 0. Sama dengan 1. Ini artinya konsentrasinya 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 6. Ini sama dengan 10 pangkat minus 9,51. Jadi ini tidak lain adalah variasi dari konsentrasi. Juga yang di bawah ini juga sama, merupakan variasi dari konsentrasi. Jadi begitu cara menggambar diagram potensial pH atau diagram Probik untuk sistem aluminium dengan cara yang sama. Kalau misalnya kita punya datanya, juga bisa digambarkan untuk besi, untuk kromium, untuk tembaga, dan lain-lain. Yang mudah-mudahan Anda mengerti bagaimana membuat diagram potensial pH ini, yang harus ingat bahwa arah reaksinya semuanya arah reduksi, kemudian dengan menggunakan persamaan Nernst, E sama dengan E0 minus RT bagi dengan NF ln K, juga dibutuhkan persamaan kesetimbangan untuk delta G, untuk keadaan kesetimbangan, delta G0 sama dengan minus RT ln K. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.